Iya kan gini, kalau misalnya itu pohon pisang kan bisa kita tanya orang Yahudi kan, apakah benar misalnya. Nah kan sebenarnya masalah-masalah kayak gitu tuh bukan masalah terlalu kecil kayak gitu-gitu. Jadi makanya kan gue udah bilang, lu kalau ingin tahu Alkitab, lu harus minta rohnya dulu, karena sumber dari Alkitab ini adalah Roh Kudus. Nah, satu lagi nih bro, satu lagi nih bro nih. Ini di Ayub 40:15 nih bro. Perhatikan kudanil yang telah kubuat seperti juga engkau, ia makan rumput seperti lembu. Perhatikan tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat perutnya. Nah, gue bingung kudanil sejak kapan kelihatan urat perutnya bro? Sama satu lagi, meregang ekornya seperti pohon aras. Setahu gue terenggiling dah yang kayak pohon aras ininya, ekornya bukan kudanil. Ya itu kan dugaan-dugaan lu, gimana sih? Tar. Gua keluarin yang fotonya. Setahu gua. Emang lu punya kudanil? Ya kan nggak harus punya kudanil, kita bisa lihat gambarnya bro. Oh jadi sampai urat-uratnya lu periksain gitu loh. Waduh. Nih. Urat. Nih kudanil. Nah hal-hal yang kayak gini lah kadang-kadang kan gua udah bilang kan. Gimana lo mau bisa merubah bangsa ini kalau hal-hal seperti itu aja belum bisa lo atasin. Yang perlu lo gini bro, tenang, lo kan Luga, mengoreksi tenang, jangan panik gitu Bang Luga, tenang. Sabar bro. Gini kan. Dulu, Pak. Lo menghabiskan waktu. Jadi nabi sabar keluar lagi. Sebentar gini, lo kan menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengoreksi teks-teks Alkitab. Kenapa enggak lo baca satu ayat dalam tempo 5 menit, lo taatin ayat itu. Contoh misalnya, di dalam ayat Alkitab kan dibilang mintalah Roh Kudus. Lo mentaatin itu cuma butuh 10 menit daripada lo menghabiskan waktu 10 tahun untuk mengoreksi ayat-ayat ini, padahal yang tertulis di situ satu pun nggak ada yang lo lakukan. Contoh disuruh penuh Roh Kudus, lu nggak mau ngelakukan. Jadi bagaimanapun lu bisa mengerti. Gini, gue minta hikmat dari lu lah. Gue minta lu jelasin ini nih. Perhatikan kudanil yang telah kubuat seperti juga engkau, ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggang, kekuatannya dan urat perutnya. Nah, suruh perhatikan berarti kelihatan urat perutnya, bro. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Setahu gue buntet bro, yang namanya kudanil bro, gak ada otot pahanya tuh bro. Kayaknya nggak perlu ada yang diketawain deh di situ deh. Nggak, maksudnya tenang. Bukan tenang, maksudnya tenang. Sabar Bang Luga, sabar. Iya, makanya gue nanya. Kayaknya nggak, apalagi yang ditanyain gini bro Luga ya, ditanyain juga. Gue mau tanya, sejak kapan ekornya kudanil ini bentuknya kayak pohon aras, sedangkan pohon aras tuh kayak gini modelnya nih Tar nih. Gue bingung juga, setahu gue terenggiling yang kayak pohon aras itu ekornya. Kalau hewan ya gitu loh. Tuh, ini pohon aras nih bro, aras Lebanon. Tuh, mana ada ekornya kudanil kayak gini bro? Gimana sih bro? Mungkin makna lain kali ya. Maksudnya jangan kita maksudnya gini loh ya. Artinya hal-hal seperti itu kan artinya nggak terlalu esensi sekali gitu loh. Jadi maksud gua, tapi setelah coba gua cek, bro, ini setelah gua cek nih bro. Iya. Maksudnya begini aja lah dulu. Oh, kan lo kan itu kan sampai sudah tetek bengeknya kan lo urus. Kenapa hal-hal yang inti dari begini lah dulu. Itu kan di dalam Alkitab mengatakan hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Kenapa yang itu aja lo nggak pernah melakukan? Itu aja nggak pernah lo lakukan. Disuruh lo penuh Roh Kudus, dan disuruh lo mengusir setan dalam nama Yesus. Itu aja lo nggak pernah melakukan. Terus apa urusannya lo ngurusin ayat-ayat yang lain gitu loh? Roh Kudus gaib. Hal yang terpenting aja yang diperintahkan di dalam Alkitab nggak mau lo lakukan satu pun. Contoh, emang lo disuruh mengusir setan dalam nama Yesus. Emang lo percaya gaib Nabi Luga? Yesus kan menyuruh, bukan disuruh percaya apa nggak percaya. Yesus menyuruh usirlah setan dalam nama Yesus. Itu aja nggak pernah lo lakukan. Justru kemarin si Reski malah
ngusir setan pakai baca ayat kursi, nggak menyebut nama Yesus. Nah artinya kan lu tidak mentaati apa yang tertulis. Nah terus lu dari mana lu tahu kalau lu akan mengerti? Ini kan firman Allah, bukan perkataan tukang sayur. Makanya ditutup maknanya sama lu. Makna dari ayat-ayat ini ditutup sama Roh Kudus. Tapi penting itu Jadi makanya Kudanil Nabi Luga itu. tapi penting. Maksudnya kok Jadi beda ini jauh. Kudanil. Lama-lama Kudanil, lama-lama pantat sapi juga lu urus. Ya kan gini bro, ini kan sebuah kitab yang dianggap suci bro gitu loh. Gue bingung aja Kudanil kok digambarkannya keren bener gitu di Makanya kan Alkitab. gue bilang. Tapi gini, Makanya kan tar gua udah lu bilang. bro, tar lu gantian gue bro. Sebentar aja bro. Nah setelah gue cek ya bro ya dalam bahasa Ibraninya, ternyata yang diterjemahkan Kudanil itu kata behemoth bro. Ini nih yang gue tunjuk nih. Bet he mem ya, mem non sufit above taf behemoth. Nah setelah gue searching di apa namanya di Google ya, ternyata behemoth itu bentuknya bukan kayak Kudanil bro. Nih sebentar. Ya memang agak mirip sih sama Kudanil, jadi campuran Kudanil gitu kan. Nah ini nih behemoth nih. Oh bentuknya gini, ada taringnya pula lagi bro. Hewan mitologi Nah itu terus di kayaknya. sini, iya memang hewan mitologinya orang Yahudi. Nah yang lebih parah lagi bro ya di sini nih, di ayat ini nih, perhatiin baik-baik bro. Otot pahanya berjalin-jalin, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Yang gue lihat dari Kudanil ya yang ada di sini, boro-boro kelihatan kerangkanya bro, isinya lemak semua bro. Ngarang itu berarti. Gitu loh. Berarti ngarang ini. Beginilah dulu. Begini, Ya, oke kan gimana? begini kan gue bilang. Kalau itu kan kitab Ayub. Ya. Kitab Ayub kan artinya kan mungkin kita belum paham, belum mengerti. Kan Alkitab itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan kan kecerdasan Tuhan dibanding kecerdasan lo sebagai manusia ciptaan kan bagaikan langit dan bumi pengertiannya. Makanya untuk memahami Alkitab itu ada orang baca 1000 kali dia nggak ngerti, 1000 kali 1.000.000 kali karena disengaja sama Tuhan ditutup matanya biar dia nggak ngerti-ngerti. Kan Tuhan itu kan Nabi Luga. makanya kan Tuhan bilang makanya kan gini, Alkitab itu kan hanya bisa dipahami hanya orang-orang yang rendah hati aja. Kalau orang-orang hati Tapi kotor, gini, bro. hatinya berdosa, Nih, nggak akan dipahami. Makanya gue baca sengaja. tafsiran Full Life. Bro, nih, tar dulu bro. Gue pakai literasi lagi nih. Gue baca baca tafsiran Full Life ya dari Bible ya, namanya Full Life. Kudanil dengan memakai aneka ilustrasi ini Allah mengenakan bahwa jika Ayub tidak dapat menguasai makhluk-makhluk besar dari dunia ini, maka dia tidak berhak mempersoalkan menasihati Allah yang menciptakan makhluk ini. Gitu. Jadi di sini memang Kudanil beneran, bro. Gimana dong? Bukan ini, bukan apa namanya? Bukan itu arti lain, memang Kudanil, bro. Tapi yang gue bingung, sejak kapan Kudanil gitu kan badannya itu kelihatan rangkanya gitu, tulang-tulangnya yang ada lemak, bro, yang kelihatan, bro. Gue belum pernah lihat Kudanil Ya, kalau kayak misalnya orang menurut penyakitan lo, TBC gitu. kalau menurut lo begini lo, kalau menurut lo sejak kapan, ya lo tanyalah Tuhan, jangan lo tanya gua. Bagaimana caranya supaya kita bertanya Tuhan? Kan harus ada Roh Kudus. Luga, lo kan ada Roh Kudus. Ya makanya kan gua jelasin, untuk lo bisa mengerti itu bukan dari penjelasan gua. Lo minta dulu Roh Kudus supaya Roh Kudus itu menuntun lo. Ya lu. Karena Tuhan juga. Gua ada Roh Kudus, makanya kalau hal-hal yang seperti itu kan gini, ada juga satu ayat itu bisa dibukakan pada masa-masa tertentu. Contoh misalnya di kitab Daniel 12 dikatakan pada hari-hari terakhir banyak arti-arti kitab-kitab akan dibuka. Sementara lu misalnya pengen ngebuka tahun 2023 pengertiannya, padahal pengertian dari ayat itu akan dibuka tahun 2040 misalnya. Oke, jadi gini. Sementara lu ngotot sekarang, padahal belum waktu. Oke, ya makanya kan gue udah bilang. Yang gue tangkap ya dari penjelasan lu, berarti
binatang yang namanya behemoth yang diterjemahkan LLI jadi kudanil nih belum ada berarti zaman ini. Itu bukan maksudnya. Kalau Behemoth itu kan salah satu dari jenderalnya setan ya, yang gua tahu ya. Behemoth itu salah satu dari. Itu Baphomet bro, bukan Behemoth. Baphomet kalau itu. Ada juga Behemoth juga ada. Behemoth juga ada. Enggak, Behemoth ada juga bentuknya Behemoth kayak gini bro. Bentuknya kayak gini. Behemoth tuh hewan bro, kayak gini nih bentuknya. Iya, artinya bahwa Behemoth ini adalah berbicara tentang roh-roh jahat. Kadang-kadang yang dimaksud Tuhan itu dia mengumpamakan seperti kudanil, padahal dia lagi ngomong tentang roh jahat. Enggak bro, kita nggak tahu maksudnya. Coba nih kudanil begitu diterjemahkan. Apa yang lo baca itu tidak bisa lo baca secara letterlek. Di sini tulisannya hewan, padahal yang tulisannya hewan tapi penulisnya artinya bukan seperti itu. Waduh. Iya. Alkitab. Ya, Iya, makanya